Baik, salam semuanya. Semoga sehat semuanya. Mari kita lanjut dengan kuliah pasca kolonial kita. Dan hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang konsep subalternitas yang menjadi terkenal terutama karena kerja Gayatri Spivak, penulis pasca kolonial asal India, yang banyak menulis dengan topik ini. Tapi tentu konsep yang dipakai secara relatif luas sekarang dan tidak hanya oleh Spivak. Nah, baik, mulai dari asal-usul konsepnya. Jadi konsep subaltern ini atau istilah ini pertama kali digunakan oleh Antonio Gramsci di saat dia menulis dari dalam penjara yang kemudian dibukukan. Nah, dalam konsep Gramsci ini dia menggunakan istilah subaltern ini untuk mendeskripsikan manusia yang tertindas di bawah kaum elit, yang manusia yang suaranya tidak dipedulikan dan yang tidak diajak serta dalam membentuk budaya bersama-sama. Jadi dalam hegemoni ini dengan konsep hegemoni yang juga mensyaratkan keikutsertaan atau konsen masyarakat, subaltern ini adalah manusia yang paling tertindas, yang tidak dipedulikan gitu kan pendapatnya, yang sama sekali tidak diikutkan dalam membentuk budaya hegemonik itu. Nah, konkretnya dalam konteks Gramsci ini yang dimaksudkan buruh dan petani terutama. Jadi ini konsepnya pada awalnya tidak khusus berkaitan dengan persoalan pasca kolonial, tapi ini konteksnya masih di Eropa. Ada yang berpendapat bahwa Gramsci pada awalnya bukan ingin menciptakan konsep baru, tapi sekedar menggunakan kata itu karena dari dalam penjara harus berhati-hati saat menulis, jadi tidak bisa menggunakan istilah seperti proletar, jadi menggunakan istilah subaltern ini. Nah, kemudian konsepnya ini konsepnya pertama kali masuk ke ranah pasca kolonial lewat sebuah kelompok akademisi gitu, yang menamakan diri atau dinamakan Subaltern Studies Group atau Subaltern Studies Collective. Ini adalah sekelompok sejarawan dari India atau yang menulis mengenai India terutama, yang berfokus pada sejarah kaum subaltern. Yang paling terkenal di antaranya ini adalah Ranajit Guha yang ada di foto di sini. Kelompok ini dibentuk atau mulai berkarya sekitar tahun 80-an. Nah, mereka berangkat dari kesadaran bahwa dalam konteks negara pasca kolonial, penulisan sejarah itu cenderung berorientasi pada kaum elit. Jadi ya walaupun misalnya sejarah yang ditulis oleh manusia terjajah atau mantan terjajah,
di India misalnya. Jadi bukan lagi sejarah kolonial, tetap sejarah ini, sejarah nasional ini ditulis dari perspektif elit dan mengecualikan kaum subaltern. Jadi mengecualikan misalnya perjuangan yang dilakukan oleh petani, oleh kaum buruh urban dan sebagainya. Jadi bias dalam sejarah ini yang ingin ditantang oleh kelompok ini, dan mereka melakukan riset untuk berusaha mencari sejarah kaum subaltern ini. Nah, kemudian kita sampai ke topik utama kita, yaitu konsep subalternnya Spivak. Spivak memasuki perdebatan ini atau mengangkat kata itu, gitu kan, konsep itu pertama dengan esainya yang mungkin merupakan tulisan Spivak yang paling terkenal, yang judulnya memang Can the Subaltern Speak? Jadi mungkin banyak orang pernah mendengar istilah subaltern hanya dari judul ini. Tulisan ini terbit pertama kali tahun 1988. Di relatif awal juga dalam proses Spivak memasuki persoalan pasca kolonial, dan juga dalam pertumbuhan kajian pasca kolonial secara keseluruhan. Nah, esai ini pada awalnya terbitnya bukan misalnya dalam rangka penulisan teori pasca kolonial atau dalam diskusi khusus tentang pasca kolonialitas, tapi dalam sebuah dialog teoritis yang lebih mengarah pada teori Marxis dan pasca strukturalis. Nah, jadi Spivak di sini masuk berdialog dengan pemikir-pemikir lain, yang pemikir lain itu adalah orang-orang Eropa, karena memang Spivak ini juga berkarya sebagai akademisi itu di dunia barat, di Amerika Serikat, kemudian pada awalnya tidak secara khusus berfokus pada India sebagai asal-usulnya, tapi berbicara juga tentang filsafat dan sastra Barat. Nah, jadi ketika menulis esai ini, itu terjadi dalam konteks ini, ya, konteks perdebatan teoritis, dan di situ yang dipersoalkan oleh Spivak lewat pertanyaan ini, Can the Subaltern Speak? Itu persoalan terkait representasi. Jadi apakah manusia subaltern itu bisa merepresentasikan diri, atau harus direpresentasikan oleh para intelektual, akademisi, seniman, dan sebagainya di masyarakatnya. Jadi itu pertanyaan utamanya. Di situ Spivak berangkat dari kegelisahannya dengan pendapat beberapa pemikir kiri di Eropa, gitu, antara lain Foucault, gitu, dan Deleuze, yang menurutnya membawa pandangan bahwa ketika intelektual merepresentasikan manusia tertindas atau subaltern, itu membawa
risiko karena representasi itu bisa tidak tepat gitu kan. Dan lebih baik subaltern ini menyuarakan diri sendiri dan itu dianggap sebagai sesuatu yang memungkinkan. Nah, menurut Spivak, ini pandangan yang sifatnya Eurosentris. Nah, kenapa Eurosentris? Nah, karena menurut Spivak ada hal penting yang terlupakan dalam argumen itu, yaitu apa yang disebutnya sebagai the International Division of Labor. Jadi bagaimana tenaga kerja di Eropa atau di Barat, di negara-negara Barat dengan di luar Barat ini punya posisi yang berbeda dan barang-barang konsumsi yang banyak dikonsumsi di Eropa, tentu kita semua tahu bahwa sering sekali barang ini diproduksi oleh tenaga kerja yang dibayar murah dan bekerja dalam kondisi yang sering sangat buruk, tidak aman dan sebagainya di negara-negara pasca kolonial. Jadi ini yang disebut sebagai International Division of Labor. Nah, dengan kalau kita mengingat itu, kita akan bisa melihat bahwa memang bisa saja buruh di Eropa itu bisa menyuarakan diri, gitu kan. Sudah punya organ untuk menyuarakan diri, gitu kan. Mungkin sedikit diangkat saja suaranya oleh intelektual sudah cukup, tidak perlu intelektual merepresentasikan buruh itu, gitu kan. Tapi bagaimana dengan buruh di dunia pasca kolonial yang seringkali jauh lebih tertindas gitu, secara ekonomi, secara hak untuk hak politik, hak untuk menyuarakan pandangannya di perusahaan ataupun di negara gitu. Jadi buruh-buruh semacam itu terhilangkan dalam argumen yang dikritik tadi. Jadi Eurosentris karena melupakan mereka-mereka yang berada di luar Eropa, terutama subaltern yang ada di luar Eropa. Seakan-akan apa yang berlaku untuk sebuah negara Eropa misalnya atau negara Barat lainnya, itu otomatis juga berlaku untuk kaum tertindas di tempat lain di dunia. Nah, ini bermasalah bagi Spivak. Nah, soal judul ini memang banyak diperdebatkan, dan memang karena esainya ini, termasuk bagi saya pribadi juga, sangat sulit dibaca, sangat panjang dengan berawal dari perdebatan teoritis tadi yang juga tidak mudah kita ikuti kalau kita tidak 100% akrab dengan berbagai teori yang dia sebut atau dia negosiasikan. Kemudian dalam perkembangannya membicarakan berbagai persoalan di India berkaitan dengan masa kolonial, dengan kodifikasi undang-undang gitu kan, agama Hindu gitu kan. Dengan kemudian mengangkat yang paling terkenal dari esai ini, kasus Sati, kasus di mana perempuan India gitu, perempuan Hindu ikut ke dalam kematian gitu kan, atau ikut dibakar ketika suaminya meninggal gitu. Dan pelarangan Sati ini oleh
oleh penjajah Inggris. Jadi ya berbagai persoalan ini yang diungkapkan dalam esai itu yang sangat tidak mudah dibaca. Nah, itu membuat esai ini juga banyak disalahpahami oleh Spivak dan belakangan oleh orang lain, oleh pembaca, dan belakangan sedikit diklarifikasi oleh Spivak untuk memperjelas apa yang sebetulnya dimaksudkannya di dalam esai itu. Salah satu hal yang sering menimbulkan pertanyaan adalah kata speak ini ya, can the subaltern speak? Jadi apa maksudnya? Apakah sang subaltern ini bisa bicara? Apakah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sama sekali tidak bicara, yang hanya diam, yang tidak menyuarakan apapun? Belakangan Spivak kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud begitu, jadi tidak bermaksud meragukan bahwa subaltern ini bisa berbicara, tapi tepatnya pertanyaannya yang mungkin lebih tepat itu is the subaltern heard, gitu kan? Apakah subaltern ini didengarkan? Jadi pertanyaan itu, can the subaltern speak, sebenarnya lebih mengarah ke sana. Jadi ketika bersuara, apakah suara mereka didengar dan dimengerti atau tidak? Nah, ini apa yang akan membuat suara seseorang ini bisa didengar, bisa dimengerti, dan apa yang menyebabkan ini terhalang. Nah, di situ menarik ya klarifikasi Spivak soal itu dalam esai belakangan yang juga menjadi bacaan kita, di mana dia berbicara tentang struktur institusional yang memvalidasi suara subaltern. Jadi apakah ada struktur institusional yang memvalidasi suara itu, yang membuat suara itu bisa ditangkap, bisa dipahami dan diterima, atau tidak ada struktur semacam itu sehingga memang si subaltern ini mungkin berbicara tapi tidak dihiraukan, tidak didengar, tidak dipahami. Nah, ini cukup abstrak dan lebih bisa dipahami dengan kasus yang memang digunakan Spivak dalam esai Can the Subaltern Speak ini untuk memperjelas persoalan ini. Jadi apa yang dimaksudkan dengan struktur institusional yang memvalidasi tadi? Nah, di situ Spivak dalam esainya membahas kasus seorang perempuan yang namanya Bu Baneswari Baduri. Bu Baneswari ini merupakan kerabat Spivak sendiri yang hidup di zaman kolonial, zaman perjuangan untuk meraih kemerdekaan di India. Dan perempuan ini dalam keluarga menjadi semacam kisah mengerikan atau aib karena membunuh diri. Jadi belum menikah kemudian bunuh diri. Nah, yang menarik pada kasus ini, dan Spivak kemudian menggalinya, menggali kasus yang menjadi misteri dalam keluarganya ini, apa sebetulnya yang terjadi pada Bu Baneswari ini. Spivak menemukan bahwa ternyata dari sebuah surat yang dia tulis pada saudaranya,
Bu Baneswari ini terlibat dalam gerakan kemerdekaan yang tentu saja merupakan kegiatan revolusioner yang sangat riskan, gitu kan. Dan dalam konteks ini dia kemudian karena mendapat tugas untuk membunuh lawan yang tidak sanggup dia kerjakan, tapi dia juga tidak mau menjadi risiko bagi gerakannya. Nah, maka demi jangan mengkhianati gerakannya, dia memilih untuk bunuh diri. Nah, Bu Baneswari ini sadar bagaimana aksi bunuh diri dari seorang perempuan muda yang belum menikah akan dibaca oleh lingkungannya, bahwa ada kemungkinan besar orang akan berpikir dirinya mungkin terlibat relasi cintaan, kemudian hamil di luar nikah. Nah, itu dugaan yang paling mungkin. Maka sengaja dia menunggu sampai dia mendapat menstruasi lalu bunuh diri dalam kondisi sedang menstruasi. Jadi sangat jelas bahwa dia tidak sedang hamil, bukan itu alasannya. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa pada dasarnya Bu Baneswari ini berbicara, gitu kan. Dia berbicara lewat tubuhnya, menyampaikan apa pengalamannya sesungguhnya, gitu kan. Bahwa tidak seperti yang umumnya diduga orang, tapi ini bunuh dirinya bukan dalam rangka menutup aib atau perilaku seksual yang tidak sesuai, gitu kan. Tapi ada alasan lain. Nah, anehnya atau mirisnya, suara ini tidak mampu didengar. Ketika Spivak berusaha menggali kasus ini, keluarga yang masih ingat dengan Bu Baneswari ini atau mendengar kasusnya, semua tetap berpendapat bahwa yaitu karena ada kasus percintaan yang terlarang. Jadi mereka tidak mampu untuk membaca apa yang disampaikan oleh perempuan ini lewat tubuhnya, karena terlalu berada di luar struktur institusional yang tersedia, di mana penjelasan tentang seorang perempuan yang bunuh diri itu yang tersedia hanya itu, sehingga sampai sekarang kasus ini hanya dibaca dengan cara yang keliru semacam itu. Nah, artinya dalam kasus ini terilustrasikan ya. Jadi meskipun dia bicara, dia menyampaikan dengan bahasa yang tersedia lewat tubuhnya yang sedang menstruasi di saat dia menggantung diri. Tidak ada struktur institusional yang memungkinkan lingkungannya itu membaca pesan ini dengan tepat. Nah, hal ini tentu saja berkaitan bukan hanya dengan statusnya, gitu ya. Sebenarnya dia status kelasnya, gitu kan, itu kelas menengah, gitu kan. Jadi bukan kasus subaltern yang paling jelas menonjol, gitu kan. Nah, tapi ini lebih berkaitan dengan gendernya, gitu kan. Jadi hal yang secara khusus terjadi pada perempuan, gitu kan, dan suara perempuan. Jadi suara perempuan yang dalam kasus ini terilustrasikan ya sering sekali tidak terdengar, tidak mampu didengar, gitu kan, hanya didengar dalam bentuk yang stereotypical tadi, yang keliru tadi, gitu kan. Mungkin karena orang tidak mampu membayangkan seorang perempuan yang
terlibat dalam gerakan politik dan berani mengorbankan diri demi itu, gitu kan, bukan misalnya demi menutup aib percintaan dan sebagainya. Nah, jadi ini suara yang diabaikan, yang tidak didengar. Jadi ini sebagai ilustrasi di mana kita melihat bagaimana seseorang itu bisa saja berbicara, tapi kondisi tidak memungkinkan dia didengar. Nah, khususnya berkaitan dengan perempuan ini, Spivak memang sering sekali mengangkat perempuan sebagai subaltern, atau perempuan yang subaltern, karena dia memang mengamati bahwa perempuan sebagai subaltern itu berada pada posisi yang lebih sulit lagi daripada laki-laki sebagai subaltern. Tentu kita mudah mengamati itu, misalnya tadi kita sudah berbicara tentang kasus buruh, hak buruh, misalnya kondisi buruh. Sering sekali kondisi buruh perempuan itu lebih rawan lagi, dibayar lebih murah lagi, ada risiko-risiko tambahan seperti pelecehan seksual dan sebagainya, ada beban ganda karena harus mengurus rumah tangga pada saat persamaan dan sebagainya, gitu. Jadi perempuan sebagai subaltern itu posisinya lebih sulit lagi daripada laki-laki. Nah, seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi, Bu Maineswari ini sebetulnya perempuan kelas menengah, jadi dari latar belakang yang sama seperti Spivak yang juga dari kelas menengah berpendidikan baik. Jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya diterima sebagai contoh subaltern, dan orang juga, pembaca juga mengkritik itu, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan soal itu dalam respon terhadap esai itu. Tapi poin utama Spivak di sini sebetulnya adalah mengilustrasikan betapa sulitnya menggali suara yang sudah didiamkan atau suara yang disalahpahami. Nah, hal serupa ini memang bisa diamati dalam berbagai wacana seputar sang subaltern. Di sering sekali memang ada sekian wacana tentang manusia-manusia tertindas, manusia subaltern, yang harus kita curigai karena belum tentu memang mewakili mereka dengan tepat. Jadi misalnya sekian kajian akademis tentang kelompok-kelompok tertindas, usaha feminis untuk menyelamatkan perempuan tertindas atau perempuan subaltern, gitu. Atau di sisi lain, gitu, wacana nativis, gitu, yang merayakan tradisi lokal, gitu. Jadi misalnya mengagungkan posisi perempuan sebagai, dengan argumen misalnya ya perempuan timur itu memang berbeda dari perempuan barat, gitu. Dan inilah budaya kami, seperti yang antara lain juga terjadi dalam kasus Sati. Jadi justru merayakan si perempuan yang ikut meninggal, gitu, bersama suaminya, gitu, sebagai perempuan heroik yang mengorbankan diri. Nah, semua wacana ini, di satu sisi wacana
yang membahas dari luar, wacana feminis yang menyelamatkan, atau kadang sok feminis yang digunakan oleh penjajah. Dalam kasus terkait kasus Spivak, kasus Sati, Spivak melontarkan kalimat laki-laki kulit putih menyelamatkan perempuan kulit coklat dari laki-laki kulit coklat. Jadi ya, wacana semacam itu, wacana yang membahas kaum tertindas sebagai kaum yang harus diselamatkan oleh orang kulit putih, gitu, oleh kolonialisme. Nah, sekian wacana ini berbicara tentang sang subaltern. Nah, dan dari berbagai macam perspektif, gitu kan. Ada yang merayakannya gitu kan, sebagai simbol otentis lokal, ada yang berusaha menyelamatkannya, gitu kan. Ada yang mendeskripsikannya secara akademis, antropolog misalnya. Dan semua itu mungkin bukan tidak berguna, tapi tetap punya potensi untuk sekali lagi meminggirkan suara mereka. Jadi ya, semua itu tentang mereka, tapi sebenarnya suara mereka di mana? Sebenarnya memang ini sesuatu yang wacana yang tadi ya menempatkan mereka di tempat tertentu, yang belum tentu memperdayakan, karena bisa jadi seperti dalam kasus Bhubaneswari tadi, ketika mereka sendiri berusaha untuk mengungkapkan sesuatu, ini selalu kemudian dicocokkan dengan salah satu wacana yang ada tentang mereka, sehingga mereka pada akhirnya tidak bisa didengar, karena selalu didengar sesuai dengan struktur institusional atau wacana-wacana yang sudah terinstitusionalisasikan, yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak bisa didengar dengan benar sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan. Nah, bagian justru dari definisi subalternalitas ini adalah bahwa suara subaltern itu belum terartikulasikan dengan cara yang bisa didengar dengan lantang, dengan jelas. Jadi memang itulah subaltern, mereka yang bisa berbicara tapi suaranya itu tidak terartikulasikan dengan cara yang didengar, yang dipahami oleh di ruang publik, gitu kan. Nah, dan juga belum terorganisasi sebagai sebuah kelompok, gitu. Jadi belum membentuk gerakan yang jelas, gitu. Dan belum tersuarakan dengan cukup artikulatif. Nah, jadi kalau subaltern itu belajar untuk mengartikulasikan diri dengan jelas, atau mereka kemudian berorganisasi, maka mereka otomatis meninggalkan subalternitas mereka. Di kadang-kadang Spivak menyebut subalternity in crisis, yaitu bukan hal yang negatif ya, krisisnya di sini positif. Jadi subalternitasnya ini krisis, artinya manusia ini dalam perjalanan meninggalkan posisi subaltern ini dan kemudian bisa memasuki ruang publik dan bersuara
menyampaikan pengalamannya. Nah, di mana kemudian tugas intelektual ya dalam persoalan subalternitas ini, karena memang dari awal perdebatan ini oleh Spivak dimulai dengan pertanyaan representasi tadi, di mana tugas intelektual, apakah subaltern bisa merepresentasikan diri, kemudian intelektual tidak usah terlibat atau sekedar membantu menyampaikan atau menyambungkan, atau subaltern ini tidak bisa bicara, tidak bisa merepresentasikan diri dengan jelas seperti itu, kemudian intelektual harus berintervensi secara lebih terlibat. Nah, Spivak cenderung menjawab yang kedua. Jadi ya, subaltern itu tidak bisa bicara dalam arti suaranya itu tidak didengar tadi. Suaranya itu belum mampu untuk memasuki ruang publik dengan cukup jelas. Dan belum ada ruang untuk didengar. Nah, sehingga intelektual harus terlibat dan punya kewajiban ya untuk terlibat, terutama intelektual dunia ketiga atau dunia pasca kolonial, punya kewajiban untuk melibatkan diri lebih jauh. Pertama, menciptakan ruang, memberi pendidikan supaya subaltern itu bisa mulai bersuara dan didengar dengan cara yang bisa didengar, dan dengan demikian justru meninggalkan subalternitasnya itu. Nah, Spivak sendiri misalnya memang khas seorang pengajar ya, dia pengajar di ruang-ruang yang sangat beragam. Baik dia seorang dosen di Amerika Serikat, tapi dia juga mengajar di kelompok-kelompok pinggiran di India dan di tempat-tempat lain. Jadi memang dia sendiri mempraktekkan ini. Jadi dalam konteks kaum minoritas atau kaum tertindas ini, dia kemudian berusaha untuk memberi pendidikan agar mereka bisa belajar untuk mengekspresikan diri dengan lebih jelas dan bisa meninggalkan status subalternnya ini, bisa memasuki ruang publik. Kemudian yang kedua ya, tugas intelektual menggali suara subaltern yang tenggelam atau tersembunyi, misalnya dalam arsip, dalam teks-teks yang merekamnya tapi tidak didengarkan. Ini kurang jelas bahasanya, Jadi ya teks-teks kadang-kadang itu merekam suara-suara subaltern, bisa teks sastra, bisa teks arsip kolonial, sejarah dan sebagainya. Nah, salah satu tugas intelektual adalah mungkin ya mirip seperti yang dilakukan Spivak dengan kasus Bhubaneswari tadi, menggali kisah yang ada di sekitarnya, di keluarganya, tapi kemudian berusaha untuk mencari apa yang tadinya tidak didengar. Jadi ini kan momen pertama kali Bhubaneswari sebenarnya didengar sesuai dengan apa yang dia katakan. Meskipun tentu saja di situ masih ada keterbatasan.
karena mungkin tidak akan pernah selesai 100% untuk kita memahami sebetulnya apa yang dia pikirkan di saat dia bunuh diri itu. Tapi minimal ada usaha untuk menggali, mencari tahu rekaman suara subaltern yang tertinggal di teks-teks yang mendiamkannya. Bisa di situ teks oral dalam arti cerita yang beredar di keluarga tapi meniadakan pengalamannya itu, atau bisa misalnya yang juga dilakukan oleh Spivak, membaca novel Inggris misalnya tapi mencari peninggalan kolonialisme di dalamnya, mencari figur subaltern, figur terjajah, perempuan terjajah di dalamnya, yang di dalam teks itu menjadi figur yang dianggap tidak penting, tapi kemudian bisa digali dan diangkat, Jadi ya hal-hal seperti itu, yang bisa dilakukan oleh intelektual pasca kolonial untuk menggali suara subaltern. Jadi di situ juga Spivak memperlihatkan betapa menggali suara subaltern itu hal yang rumit, bukan sekedar bertanya pada orang yang kita pandang sebagai subaltern kemudian merekam misalnya apa yang mereka sampaikan. Bukan sekedar itu, karena justru tadi kita mengingat definisi subaltern itu adalah bahwa suaranya belum terartikulasikan. Nah, sehingga pekerjaannya itu lebih rumit, pekerjaan intelektual ini menyangkut mencari sesuatu yang memang tidak hadir secara jelas dan artikulatif, tapi tetap terekam. Nah, itu yang perlu diusahakan oleh intelektual. Tentu tanpa berpretensi bisa 100% mewakili dan memahami suara itu, tapi minimal ada usaha untuk menggalinya, memperlihatkan bahwa di sini ada sesuatu yang dihilangkan, yang hadir tapi tidak diperdengarkan. Baik, sedemikian dulu untuk konsep subaltern yang tentu saja jauh lebih luas daripada yang bisa disampaikan di video singkat ini. Mari kita diskusikan lebih lanjut dalam perkuliahan nanti.